Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan siyamal muslimin wa qiyamal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini masih diperpanjang usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kepadanya. Bersyukur juga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Dan hari ini kita juga masih beruntung karena masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak bersama kita bisa jadi mereka tidak mendapatkan rezeki. Salah satu rezeki yang paling bisa dijadikan sebagai modal ibadah adalah panjang umur. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, orang yang panjang umur itu sebenarnya man tala umruhu wa hasuna amal. Orang yang panjang umur itu adalah orang yang banyak amalnya. Jadi kalau kita panjang umur, diharapkan panjang amal, banyak amal, bukan amal. Saya ingin membedakan antara amal dengan amal. Karena amal itu adalah perilaku, perbuatan. Tapi kalau amal itu angan-angan. Jadi menyebutkan amal memang agak susah. Di bahasa Indonesia ini amal itu disebut ya perbuatan, perilaku dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab amal itu adalah angan-angan. Jadi kalau kita panjang amal berarti panjang angan-angan. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba untuk menggali sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kaifa halatul Qur'anul yaum? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an pada hari ini? Rasulullah menggambarkan suatu saat nanti kita itu seperti hidangan yang akan dipuju dari segala penjuru. Ini hadis ini sangat populer karena menceritakan tentang kondisi umat Islam yang diperkirakan Rasulullah SAW posisinya menjadi bahan buruan, menjadi bahan bulian, menjadi bahan candaan, menjadi bahan ejekan. Bahkan sekarang ini kita sudah menyaksikan banyak sekali di media sosial bagaimana agama kita ini hanya menjadi olok-olokan bagi sebahagian golongan tertentu. Kenapa bisa demikian? Kemudian Rasulullah menjawab, apakah kita ini termasuk orang yang sedikit? Tidak. Bal innakum katsirun. Bahkan kalian mayoritas. Walakinnakum kagusa isail. Tetapi kalian seperti buih yang ada di lautan. Kalau ibu-ibu suka nyuci baju, biasanya buihnya banyak. Mau pakai mesin cuci atau manual, semakin banyak buihnya rasanya semakin bersih rasanya. Padahal belum tentu juga. Nah, buih yang banyak itu tidak punya kekuatan apapun. Ditiup angin pergi, kita buang juga akan mengalir. Begitulah kondisi umat Islam pada saat itu. Kemudian sahabat bertanya lagi, kenapa bisa seperti itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, asobat, kita ini terkena penyakit yang namanya al-wahn, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nah, ini yang berbahagia, penyakit ini ternyata salah satunya disebabkan oleh jauhnya kita dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut dengan kematian, salah satunya adalah karena jauh dari agama. Dan sumber agama kita yang utama adalah Al-Qur'an. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kitabullah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kamu berpegang pada keduanya tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an. Ini Al-Quran yang kita pegang ini menjadi pedoman utama. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman kedua. Jadi sumber utama dalam kajian kita, dalam pembahasan kita, dalam
ngaji kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya bagaimana? Selebihnya adalah ijtihad. Saya ingin jelaskan begini. Bisa jadi apa yang tidak ada dalam Al-Quran kemudian kita laksanakan. Pertanyaan saya, salah apa enggak? Pak, sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran kemudian kita laksanakan, salah apa enggak? Tergantung ya. Saya akan beri jawaban begini. Al-Quran itu sumber utama yang memuat ajaran-ajaran kompleks Islam ini secara global. Artinya tidak semua dirinci dalam Al-Quran. Contoh, aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya berikutnya adalah, di mana sholatnya? Dijelaskan nggak dalam Al-Quran? Ternyata tidak. Di mana kita mendapatkan penjelasan sholat? Di dalam hadis. Barulah dijelaskan Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku sholat nih, caranya begini. Dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi apa yang tidak ada dalam Al-Quran bisa jadi hukumnya akan ditemukan pada bab berikutnya. Artinya bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga bisa jadi ditemukan dalam hadis. Pertanyaan kedua, kalau seandainya tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada dalam hadis, boleh nggak kita melaksanakan? Masih boleh, Pak. Masih boleh. Dari mana sumbernya? Sumber hukum Islam itu dua, betul. Tapi kemudian ada tambahannya, yaitu ijtihad. Jadi kalau orang tidak menerima ijtihad itu repot. Kalau dulu orang berangkat haji pasti naik onta. Kalau sekarang dari Indonesia naik onta, sampainya berapa hari? Setahun kan? Dulu kakek saya pernah cerita, berangkat haji itu bisa 3 bulan kalau naik kapal laut. Betul apa enggak? Betul ya? Terus kalau ada yang meninggal, langsung dibuang ke laut. Jadi kalau ada orang yang dibuang ke laut itu bukan cerita hari ini. Sudah zaman dulu, ketika orang berangkat haji meninggal, kan nggak mungkin itu jenazah dibiarin lama di kapal. Boleh dikuburkan di laut. Nah, hadirin yang berbahagia, apa yang tidak ada dalam Al-Quran kemudian tidak pula ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW masih boleh kita laksanakan. Caranya dengan apa? Dengan ijtihad. Maka ada ulama-ulama fikih di situ muncul. Ada mazhab-mazhab di situ muncul. Ada para faqih yang akan memberikan fatwa-fatwa terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Nah, jadi ijtihad menjadi ruang, menjadi jawaban kita atas persoalan-persoalan yang berkembang. Kemudian ada yang bertanya kembali, sebenarnya kan dasar kita itu Al-Quran dan Sunnah, kenapa pakai ijtihad? Apakah ijtihad itu ada dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya adalah boleh. Apa dasarnya? Hadis Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman, beliau ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu putuskan ketika mendapatkan persoalan? Kemudian Mu'az menjawab, akhi bil Quran, saya akan cari dalam Al-Quran. Ditanya lagi, kalau nggak ada di Quran mau ngapain? Saya akan cari dalam hadis-hadis. Ditanya lagi oleh Rasulullah, kalau nggak ada di hadis kamu mau ngapain? Saya akan gunakan akal saya dan saya tidak akan berlebihan. Kemudian Rasulullah memegang dadanya Mu'az bin Jabal dan mendoakan sebagai respon bahwa dia mendapatkan sahabat yang begitu cerdas. Nah, hadirin yang berbahagia, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah,
inilah persoalan kita semua. Selama ini kita tidak membuka ruang untuk berijtihad. Selama ini kita terpaku kepada kitab atau teks-teks yang berada dalam Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Ruang-ruang inilah yang menjadi bahan pemikiran kita semua dan akan selalu berkembang. Saya ulang sekali lagi, dan akan selalu berkembang. Kenapa berkembang? Kenapa enggak 4 mazhab itu saja selesai? Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya yang berkembang itu bukan 4 mazhab, banyak mazhab. Tapi yang masih ada pengikutnya tinggal 4 itu. Selebihnya sudah habis bersama zamannya. Nah, kemudian kalau ada persoalan baru, misalnya ini vaksin bagaimana nih? Coba cari dalam fatwa, dalam Majmu' Syarif, dalam kitab-kitab fikih yang lainnya. Ada nggak tuh vaksin? Pasti jawabannya adalah tidak ada. Karena itu dibutuhkan ijtihad para ulama, kemudian berkumpul di sana menentukan hukum untuk vaksin tersebut. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Secara umum iya, diharamkan ini, diharamkan itu. Tapi secara khusus tidak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada juga. Akhirnya para ulama berijtihad menentukan kehalalan, makruh atau haram vaksin tersebut. Maka itu hari yang berbahagia, saya hanya ingin menggambarkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara ulama terdahulu dengan ulama saat ini. Jangan juga kemudian kita mengkotak-kotakkan antara zaman Rasulullah SAW dengan zaman ini. Bahwa zaman ini juga zaman yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya bisa berani mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang paling dicintai Rasulullah SAW. Kok bisa? Iya, ada hadis yang menerangkan itu. Aku rindu kepada umatku, kepada saudara-saudaraku. Bukankah kami sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah? Bukan, karena engkau bersama-sama denganku hidup saat ini. Wajar kalau engkau mencintaiku karena melihatku. Kemudian siapa yang dicintai Rasulullah SAW? Yang dicintai Rasulullah SAW itu adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka mencintaiku. Itulah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan siapakah mereka itu? Kita yang jauh dari Rasulullah SAW 1400 abad yang lalu. Nah, karena itu hadirin berbahagia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka ruang, membuka pemikiran kita bahwa bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini akan disalahkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Oh, tidak ada tuh i'tikaf berjamaah, tidak ada tarawih berjamaah, tidak ada itu lain-lain. Kalau dibuka kitab-kitabnya maka akan saling berbenturan. Karena itu dibutuhkan ijtihad. Dan saya ingin mengatakan satu hal dalam persoalan ijtihad ini, bahwa satu ijtihad tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lain. Sekali lagi saya ulang, bahwa satu ijtihad tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lain. Saya akan ditanya, kok bisa? Kan ini kita yakini ulama ini baik, hafal Quran, sanadnya langsung kepada Rasulullah SAW. Yang ini bagaimana? Persoalan utamanya adalah ijtihad itu merupakan zonni, merupakan perkiraan. Kira-kira ini loh yang benar, kira-kira ini loh yang sesuai. Itulah ijtihad. Makanya ijtihad satu dengan ijtihad yang lainnya tidak bisa saling mengalahkan. Terus kita pegang yang mana? Ini jadi persoalan yang kedua. Yang kita pegang adalah ulama yang berkumpul berijtihad, bukan ulama yang sendirian berijtihad. Karena kekuatan ijtihad bersama-sama jauh lebih kuat daripada ijtihad yang dilakukan secara individu.
Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya menyalahkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya kita merasa paling benar. Kitalah yang akan menduduki surga nantinya. Kitalah yang akan menghalangi orang masuk ke neraka dan lain sebagainya. Padahal semua itu dilakukan dalam rangka menyamankan ibadah kita. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan itu nyaman kalau sesuai dengan hati dan nurani kita. Dari mana kenyamanan itu muncul? Kenyamanan itu muncul dari pilihan ijtihad kita. Jadi kalau di sini sholat tarawehnya 11 rakaat itu pilihan ijtihad. Boleh-boleh saja taraweh 11. Pilihannya begitu. Jangan kemudian yang 11 disalahkan. Ini pilihan kita yang kita yakini sesuai dengan tarjih bahwa yang 11 itu mendekati atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan penentuan hilal, penentuan mengisbatkan satu Ramadan atau satu Syawal, itu juga merupakan ijtihad yang luar biasa dari Muhammadiyah. Bisa menentukan hilal dengan tepat, dengan perhitungan waktu yang akurat. Kalau dulu mungkin kita hanya mengandalkan sholat itu berdasarkan bayang-bayang matahari. Jadi kalau ada tiang berdiri tegak begini, itu waktu zuhur itu akan terlihat kalau bayangannya sama dengan bendanya. Itu baru masuk waktu zuhur. Itu bukan zaman kakek saya, zaman buyut saya. Kalau udah asar itu lebih panjang, bisa 2 kali lipat ya. Apalagi maghrib. Sekarang sudah ada jam. Ngapain lagi kita lihat bayang-bayang matahari? Langsung pakai hisab, kelihatan waktunya. Tadi imsak jam berapa, Bu? Imsak jam berapa? 4 lewat 30 25 kurang lebih. Dari mana dasarnya? Dari perhitungan hisab. Bukan berarti kita menolak hisab atau menolak ru'yah, tidak. Ru'yah adalah panduan yang bisa dilihat secara langsung. Tetapi ketika tidak dapat dilihat secara langsung, maka dilakukanlah hisab. Apa keuntungannya? Yang pertama, bisa menentukan waktu sholat dengan akurat. Dulu almarhum siapa yang meninggal, ketua BP itu? Orang Padang. Ini baru kemarin. Sering kemarin juga. Buya, saya lupa namanya. Allah yarham. Jadi beliau tuh pernah jalan-jalan ke Kanada. Kemudian ditanya kapan sholat Idul Fitri. Panitianya menjawab, ya kita tunggu pengumuman pemerintah. Padahal di sana itu, kalau mau melaksanakan sholat Idul Fitri, pertama harus sewa gedung, sewa tempat. Yang kedua, ya selain tempat juga kan kalau Idul Fitri biasanya ada halal bihalal, ada makan-makannya, ada cateringnya. Nah, mereka tidak bisa memutuskan ini jadinya tanggal berapa nih kira-kira. Akhirnya nyewanya 2 hari karena takut salah. Bayangkan kalau pakai hisab sehari juga cukup, ongkosnya lebih irit. Tapi kalau pakai ru'yah bisa 2 hari, belum lagi cateringnya. Yunahar Ilyas, Buya Yunahar Ilyas pernah bercerita tentang itu. Jadi kalau memakai hisab itu jauh lebih irit daripada memakai ru'yah. Kenapa? Nggak mesti nunggu pengumuman, karena kita udah bakal tahu besoklah hari raya. Kemudian yang kedua, bisa menentukan arah kiblat karena tahu derajatnya. Dengan apa? Dengan hisab. Coba Bapak Ibu kalau lihat pembangunan
baru, dipanggil tuh dari Kementerian Agama, apa yang dipakai? Perhitungan. Yang dipakai perhitungan, bukan kira-kira melihat matahari, bukan. Yang dipakai perhitungan, pakai hisab. Yang ketiga, bisa menentukan awal bulan. Menentukan awal bulan, bukan hanya satu Syawal, bukan hanya satu Ramadan, tapi juga awal bulan yang lainnya. Dan yang paling hebat, ini saya bilang yang paling hebat, bisa menentukan kapan terjadinya gerhana. Berapa detik dia gerhana itu muncul. Dengan apa? Dengan hisab. Nah, ini yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengajak kita semua membuka cakrawala pemikiran kita, bahwa wawasan ini sangat berkembang dan ilmu itu akan selalu luas. Kita jangan terkotak-kotak kepada pemikiran-pemikiran tertentu saja yang akhirnya membuat kita tidak berkembang. Bahwa pelajaran itu semakin lama semakin menarik untuk kita pelajari. Semakin luas yang bisa kita dapatkan kalau kita membuka cakrawala kita. Kita akan terbuka, oh ternyata betul. Ketika kita memakai hisab ini, akuratnya jauh lebih besar. Kemudian pasti akan ditanya golongan yang lain. Kalau Muhammadiyah dengan Persis kan hampir sama. Kok nggak sama saja sih menentukan waktunya? Di Muhammadiyah itu ada yang namanya hisab murni. Jadi 1 derajat saja sudah kelihatan, itu udah ganti hari. Jadi ibaratnya kalau orang lari, ini sama-sama lari nih. Kemudian di garis finish, sama-sama masuk garis finish. Siapa yang duluan nyampe garis finish? Bagian kakinya atau lidahnya duluan, kalau udah lidah duluan. Itulah yang disebut sebagai pemenang. Padahal itu bukan badannya secara keseluruhan, tapi bagian dari anggota tubuhnya itu disebut pemenang, atau sudah ganti menjadi waktu finish, menjadi pemenang dalam perlombaan. Jadi hadirin yang berbahagia, karena itulah kita menentukan bahwa menentukan 1 Syawal, menentukan 1 Ramadan cukup 1 derajat, karena 1 derajat itu sudah membuktikan bahwa itu sudah ganti hari. Hari berikutnya bisa kurang nggak? Nggak mungkin. Hari berikutnya pasti bertambah derajatnya. Bisa 3 atau 4. Nah, ini yang berbahagia dan berahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga wawasan dan cakrawala kita pada hari ini juga semakin menambah keyakinan kita bahwa ilmu itu sangat luas. Kita masih banyak harus belajar, dan kita tidak boleh menutup diri terhadap ruang-ruang ijtihad yang pasti nanti akan berkembang. Dan yang kedua, kita juga tidak bisa menyalahkan para ijtihad mujtahid yang lain berdasarkan keyakinan kita sendiri. Tapi yang terpenting adalah kita merojih, memilih sesuatu yang kita anggap paling kuat, yang kita anggap paling nyaman, yang kita anggap paling sesuai dengan kondisi kita pada hari ini. Inilah yang paling penting yang akan yang sudah saya sampaikan. Semoga ini bisa memacu semangat kita untuk banyak belajar, banyak perbandingan mazahib, kemudian banyak juga menghargai para ulama-ulama yang hari ini hadir sebagai pemberi jawaban atas persoalan-persoalan yang berlangsung atau yang terjadi di kalangan umat Islam. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.